Halo teman-teman, selamat datang di channel Mathless. Video ini berisi soal dan pembahasan mengenai materi transformasi. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kita akan membahas beberapa soal mengenai materi transformasi. Kita langsung aja ke nomor 1. Nomor 1, diketahui ada titik A, B. Ya, dia dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh minus 90 derajat. Ya, seperti ini soalnya. Nah, ternyata setelah dirotasi dia menjadi bayangannya adalah minus 10, minus 2. Ya, seperti ini ya. Jadi kita diminta untuk mencari nilai A tambah 2B. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bertemu soal seperti ini, kita diketahuinya bayangan dan kita ditanya titik asalnya yang seperti ini A, B, maka kita kerjakan aja seperti biasa. AB-nya kita rotasi sejauh ini ya. Coba di bawah sini. Jadi PA, B ya. Setelah dia dirotasi sejauh minus 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, pada video saya sebelumnya mengenai materi transformasi, saya sudah menjelaskan bahwa ketika sebuah titik diputar sejauh minus 90 derajat dengan titik pusat 0,0, maka jika dia XY, dia akan berubah menjadi, ya di sini saya tulis ya, jika dia XY dengan pemutaran yang sama ya, 90 derajat dan 0,0, maka dia akan berubah menjadi Y min X seperti ini. Maka dari itu kita bisa simpulkan jika dia di sini AB, maka di sini berubah menjadi B min A. Nah, seperti itu. Ini udah jadi bayangan ya. Nah, kita sudah dapat P aksennya adalah B, min A. Kita akan samakan dengan yang ini. Ya, seperti itu. Jadi sama dengan P aksen min 10, min 2. Karena ini berdua sama, kita bisa simpulkan bahwa B adalah minus 10. Sedangkan min A adalah min 2. Berarti A adalah 2. Oh, maka dari itu A tambah 2B kita bisa isi di sini. A-nya adalah 2, B-nya adalah minus 10. Ditambah 2 kali minus 10 menjadi 2 ditambah 2 kali minus 10 adalah minus 20. Minus 20 ditambah 2 menjadi minus 18. Jadi jawabannya adalah minus 18. Ya, ini soal nomor pertama. Kita lanjut ke soal nomor kedua. Nah, soal nomor kedua ini tentang refleksi ya. Jadi diketahui ada titik A minus 1,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Nah, kita diminta untuk mencari A aksen ya, seperti ini. A aksennya berapa? Nah, teman-teman, di video saya sebelumnya juga saya sudah menjelaskan mengenai ini ya, refleksi pencerminan. Jadi teman-teman yang belum nonton, teman-teman boleh buka dulu materi itu agar teman-teman tahu sifat-sifat dalam transformasi ini. Nanti saya taruh linknya di pojok kanan atas video ini. Nah, kalau kita bertemu dengan seperti ini, dia dicerminkan dengan garis Y sama dengan minus X ya. Kalau dicerminkan Y sama dengan minus X, sesuai sifatnya, jika dia X, Y dicerminkan dengan Y sama dengan minus X, dia akan menjadi minus Y, minus X ya, seperti ini. Maka dari itu kita bisa terapkan ini di sini ya. Di sini kita sudah tahu bahwa minus 1-nya itu X, 4-nya itu Y ya. Jadi kalau A aksen itu minus Y, minus X, maka A aksen kita lihat minus Y di sini 4 berarti minus 4. Oke. X di sini minus 1. Minus 1 menjadi 1.
Ya, seperti ini. Sangat mudah sekali ya. Yang penting kita tahu sifat-sifat yang ada dalam transformasi ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 diketahui P titik P dengan 5,4 ya. Dia didilatasi pusatnya minus 2, minus 3 dengan faktor 4. Faktor minus 4 ya. Nah, kalau faktornya minus itu artinya akan dikecilin ya bentuknya. Jadi setelah itu kita diminta untuk mencari nilai bayangannya P aksen ya. Ini juga sangat mudah. Yang penting kita tahu rumus dasarnya dulu ya. Nah, kalau dilatasi dia ada dua macam. Kalau dia dilatasinya berdasarkan sebuah ya, jika dia dilatasi di titik 0,0 dengan faktor K, maka jadinya kita kalikan ke dalam Kx, Ky. Tapi kalau dia didilatasi dengan ininya A, B, faktornya K, dia akan menjadi seperti ini. K X min A tambah A ya. K X min A tambah A, koma K Y min B tambah B. Seperti ini. Maka dari itu kita akan terapkan yang ini kita pada soal nomor 3 ini ya. Kita terapkan menjadi seperti ini. Maka P aksen itu akan sama dengan K X min A tambah A, K Y min B tambah B. Nah, kita tentukan dulu K, X, Y, A, dan B-nya yang mana. Oke, jadi teman-teman, K itu adalah faktornya. Maka ini kita sebut sebagai K. Ya. Lalu, pusatnya ini sebagai A dan B. Nah, ininya X dan Y. Seperti itu ya. Maka dari itu kita bisa masukkan semua angkanya menjadi K-nya adalah ini ya, K-nya minus 4. X-nya 5. 5 dikurang A, minus 2. 5 kurang minus 2 menjadi 7. Ya. Ditambah sama A. A-nya adalah minus 2. Itu koma lagi. K lagi minus 4. Y. Y-nya 4. 4 dikurang minus 3 menjadi 7 juga. Dan B-nya adalah minus 3. Seperti ini jadinya. Lalu kita kerjakan aja seperti biasa. Kita kerjakan menjadi minus 4 kali 7 menjadi minus 2, 8. Ini minus 2. Ini juga minus 2, 8. Ini minus 3. Artinya P aksennya menjadi minus 30, minus 31 ya. Menjadi seperti ini bentuknya ya. Oke. Jadi kita telah mengerjakan 3 soal rotasi, refleksi, dilatasi. Nah, kita akan coba mengerjakan yang sedikit berbeda ya. Ini translasi, namun agak berbeda bentuknya ya. Oke, kita coba. Jadi di sini ada garis Y sama dengan 2X tambah 3 ya. Nah, setelah itu dia ditranslasikan sebesar 3,2. Nah, kita diminta untuk mencari garis barunya. Bayangannya ya, bayangan dari garis ini setelah ditranslasikan sebesar ini. Nah, jadi caranya ini kayak gini ya. Karena translasi adalah pergeseran, itu artinya ketika kita punya X, Y, kita translasikan A, B ya, sebesar A, B, maka menjadi X tambah A, Y tambah B ya, menjadi seperti ini. Maka kita tinggal terapkan saja. X, Y ditranslasikan 3,2 ya, menjadi apa? X tambah 3 dan Y tambah 2. Nah,
Yang di sini ini X tambah 3 dan Y tambah 2 ini kita tulis ulang di sini ya. Menjadi seperti ini. Ini karena ini bayangan, kita anggap aksen ya. Jadinya X aksen sama dengan X tambah 3. Ya, seperti ini. Dan Y aksen sama dengan Y tambah 2. Nah, setelah itu langkah yang harus kita lakukan, kita pindahkan menjadi X-nya sendirian. Menjadi seperti ini. X-nya sama sendirian, maka X aksen kurang 3. Sebelah sini juga Y-nya, Y aksennya kita, 2-nya kita pindahkan ke sini menjadi gini. Nah, setelah kita dapat X dan Y-nya sebesar ini, kita tinggal substitusikan X dan Y-nya ke dalam persamaan awal. Oke, kita substitusikan, karena persamaan awal Y sama dengan 2X tambah 3, maka kita tuliskan ulang. Y itu di sini adalah Y aksen kurang 2, ya, sama dengan 2. X-nya adalah ini, X aksen kurang 3, ditambah 3. Jadi Y aksen kurang 2, ini menjadi 2X aksen, minus 6, tambah 3. Lalu, Y aksen sama dengan 2X aksen, minus 6 tambah 3 menjadi minus 3. Ini pindah sini jadi plus 2. Minus 3 tambah 2, minus 1. Ya, seperti ini. Jadi, bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 3 setelah ditranslasikan ini menjadi seperti ini. Nah, ini jadi adalah contoh-contoh soal transformasi ya. Jadi teman-teman kalau ketemu soal yang kayak gini juga, dia suruh gituin garis, ini caranya sama. Kita cari seperti biasa, seperti ini. Setelah bertemu dengan ini, kita anggap ini sebagai X aksen dan Y aksen, lalu kita tukar tempatnya seperti ini ya. Lalu kita dapat X dan Y, kita substitusikan sini. Sama halnya kalau refleksi, rotasi dan dilatasi ya. Kita yang penting harus tahu dulu bayangan dari X, Y setelah dilakukan aksi tersebut ya, rotasi, refleksi, dilatasi, dan ini juga translasi. Ya, seperti itu. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.